Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai struktur dari teks novel tersebut. Yang pertama adalah abstrak. Nah, abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan pada awal atau bagian awal cerita dalam novel. Nah, salah satu abstrak, misalnya di sini dicontohkan ada paragraf di sini. Contohnya, iseng saja aku mendekat ke jendela kaca dan menyentuh permukaannya dengan ujung telunjuk kananku. Hawa dingin segera menjalari wajah dan lengan kananku dari balik kerai tipis di lantai 4 ini. Salju tampak turun menggumpal-gumpal seperti kapas yang dituang dari langit. Ketukan-ketukan halus terdengar setiap gumpal salju menyentuh kaca depanku. Matahari sore menggantung condong ke barat, membentuk piring putih susu. Nah, ini menceritakan kisah awal atau ringkasan dari isi cerita. Nah, di sini menggambarkan di mana coba kira-kira yang bersalju. Ya, ini pasti di luar negeri ya. Jadi ada salju. Jadi menceritakan tadi si santri-santri atau si Alif di sini sudah berangkat ke Amerika. Lalu selanjutnya, orientasi merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Nah, di sini ada paragraf dari orientasi itu. Di sini contohnya ada di dalam bukunya ya, atau di dalam novel Negeri Lima Menaranya ya. Laki-laki ramping ini adalah Ustadz Salman, wali kelasku. Wajahnya lonjong kurus, sebagian besar dikuasai keningnya yang lebar. Bola matanya yang lincah memancarkan sinar kecerdasan. Pas sekali dengan gerak kaki dan tangannya yang gesit ke setiap sudut kelas. Sebuah dari berwarna merah tua terikat rapi di leher kemeja putihnya. Sebuah sorban, ya maksudnya ini terlewat ya. Sebuah sorban dari berwarna merah tua terikat rapi di leher kemeja. Sebuah dasi berwarna merah tua terikat rapi di leher kemeja putihnya yang licin. Lipatan celana hitamnya berujung tajam seperti baru saja disetrika. Sepatu hitamnya bersol tebal dan berdekak-dekak setiap dia berjalan di ubin kelas kami. Selanjutnya, komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lain. Alif yang tidak ingin masuk pesantren dipaksa oleh, nah di sini ya ada kalimat paragrafnya atau cuplikan dari novel tersebut. Alif yang tidak ingin masuk pesantren dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti tes masuk di pondok Madani. Setelah lulus, Alif merasa tertekan karena tidak dapat bersekolah di SMA umum seperti Randi dan terus terprovokasi dengan surat Randi dan kehidupan SMA. Banyak cerita dan perjuangan dalam pondok Madani bersama kelima teman Alif yang mengikrarkan diri menjadi sahibul menara. Lalu selanjutnya, evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Atau di sini ya ada cuplikan lagi. Anak-anakku semua, mari kita bersyukur kita telah diberi jalan oleh Tuhan untuk bersama melangkah sampai sejauh ini.
Selamat atas naik ke kelas 6. Tujuan akhir kalian tidak jauh lagi. Terminal sudah tampak di ujung sana. Seperti biasa, beliau menyapa kami dengan lemah lembut dan intim. Lalu selanjutnya resolusi. Nah, di sini resolusi merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Kami pada Sahibul Menara berangkulan bersama, hidup penuh suka duka selama 4 tahun di Pondok Mandiri atau PM singkat ya, telah merekatkan kami semua dalam sebuah pengalaman dan persaudaraan yang tak akan lekang oleh waktu. Koda merupakan bagian akhir atau penutup cerita dalam novel. Dulu kami melukis langit dan membebaskan imajinasi itu lepas membumbung tinggi. Aku melihat awan yang seperti benua Amerika. Raja bersikeras, awan yang sama membentuk benua Eropa. Sementara Atang tidak yakin dengan kami berdua dan sangat percaya bahwa awan itu berbentuk Afrika. Baso malah melihat semua ini dalam konteks Asia, sedangkan Said dan Dul Majid sangat nasional. Awan itu berbentuk peta negara kesatuan Indonesia. Nah, di sini, jadi kalian kalau ingin lebih mengerti atau lebih jelas harus membaca novel Negeri 5 Menaranya ya. Karena kalau hanya sinopsisnya ya saja itu tidak jelas. Nanti tugas selanjutnya kalian harus membuat analisis struktur teks novel. Novelnya bebas ya. Nah, itu nanti ada kolom untuk pengumpulan tugas ya. Nah, di sini. Nah, silahkan kalian analisis tadi struktur teks novel berdasarkan orientasi, evaluasi, resolusi, dan koda ya. Silahkan kalian analisis, bebas novelnya apa saja ya. Bagi yang belum paham silahkan menghubungi ibu ya, atau silahkan kalian bisa membuka lagi video tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan nanti akan ibu buka di e-learning itu diskusi. Nanti silahkan kalian layangkan pertanyaan atau apa saja misalnya yang belum dimengerti. Nah, itu silahkan nanti ada dalam diskusi di bawah ini ya. Jadi di sini nanti ada kolom diskusi. Nanti akan ibu buatkan untuk kolom diskusi ya. Tapi bagi kalian yang penasaran apa sih gitu ya struktur teks novel tersebut gitu. Nah, itu saja mungkin dari ibu. Sampai jumpa kembali dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.